Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, salam revival dan senang sekali boleh bertemu dengan semua saudara. Tahun ini kita banyak belajar tentang revival, the year of revival. Dan bulan ini, bulan Februari, subtema kita adalah in love again. Bagaimana kita jatuh cinta kembali. Nah, saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk merenungkan dua ayat firman yang ada di dalam Markus pasal yang ke-12, ya, Markus pasal yang ke-12, pada ayat yang ke-30 sampai 31. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ini adalah dua ayat yang merupakan sari atau ringkasan daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari 66 kitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini adalah ayat yang penting sekali. Ayo kita akan coba baca sama-sama dua ayat ini, tetap yang di Zoom di mute, tapi mari ucapkan sama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, melalui ayat ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar agar kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara yang benar. Saya ulangi lagi, perhatikan, melalui kedua ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajar agar kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara yang benar. Lihat bagaimana cinta atau kasih itu dimulai dari dalam hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, tapi tidak cukup hanya di hati, tapi harus kita ekspresikan, kita harus tunjukkan sampai dari hati mengalir ke jiwa, kepikiran, perasaan, kehendak, kemauan, bahkan sampai, saudaraku, ke akal budi, logika kita, sampai ke kekuatan kita, atau ke action kita, baik tindakan kita maupun sampai ke perkataan kita. Nah, ini hal yang penting sekali. Kenapa? Karena saya percaya semua kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta sesama. Saya mau tanya dulu, siapa hidupnya cinta Tuhan dan cinta sesama? Angkat tangan saudara. Haleluya. Nah, saya nggak meragukan. Tetapi, saudaraku, bagaimana cara kita mengekspresikan, menunjukkan, mewujudkan, membuktikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama, ini hal yang penting untuk kita pelajari. Nah, contoh, saudaraku, tadi ya dikatakan oleh Pak William dan istrinya bahwa, saudaraku, pergi ke rumah Pak Pastor Yongki, senang karena Bu Yongki pandai masak. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, siapa di sini yang pandai makan? Angkat tangan. Pandai makan. Ya, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tidak bisa masak? Angkat tangan. Termasuk saya. Yang pandai masak, angkat tangan. Yang pandai masak, saya mau tanya, ya, Bu Yongki angkat tangan enggak itu? Oh, kok belum angkat tangan? Yang pandai masak, ya. Nah, saudara-saudaraku, lihat, kalau orang pandai masak, itu apa yang dia harus lakukan? Saya percaya, saudaraku, setiap orang yang masak, ya, walaupun mungkin nggak pandai ya, asal bisa masak, saudaraku, pasti nggak mungkin dia berencana gini, yang penting saya masak,
biar saya asal masak saja. Walaupun nggak terlalu enak, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Pasti dia akan berusaha masak sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk menyajikan makanan yang lezat bagi orang lain. Bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang dia cintai. Nah, pertanyaannya, saudaraku, niat baik saja untuk menyajikan makanan yang lezat, ternyata nggak cukup. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang makanannya nggak enak. Ya kan? Bener-bener nggak enak. Ya kan? Tapi ada orang yang makanannya haujeknya luar biasa. Jadi di sini kita belajar ya, niat baik saja nggak cukup. Diperlukan cara yang tepat. Saya ulang lagi, perhatikan, diperlukan cara yang tepat bagaimana orang itu bisa memadukan, meramu setiap bumbu-bumbu masakan, serta bahan-bahan makanan itu agar bisa menjadi makanan yang lezat. Dan bagaimana cara dia menyajikan makanan itu juga akan menentukan apakah orang bisa menikmati, mencicipi makanan yang lezat. Nah, hal yang sama, saudara, kalau kita tanya kepada semua orang percaya, kamu cinta Yesus nggak? Kamu cinta sesama nggak? Saya yakin nggak ada orang bilang, aku nggak cinta. Semua orang berkata, aku cinta. Namun tidak cukup hanya berkata di hati aku cinta, atau di mulut. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan, mengekspresikan, saudaraku, kita bisa, saudaraku, menyajikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama, sehingga orang itu benar-benar bisa melihat, wow, betul-betul kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi tentang kebenaran ini, saya mau tunjukkan dulu, saya mau ceritakan dulu ada 3 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, ada suami istri yang dikaruniai anak yang saling mencintai. Mereka saling mencintai, tetapi suatu kali istri dan anaknya kabur dari rumah, menghilang dari rumah. Dan saudara sekalian, suaminya panik. Dipikir apakah istrinya saudaraku diculik orang, ataukah karena selingkuh, jatuh cinta dengan orang lain. Ya kan? Karena terkadang ada yang demikian, menghilang karena ternyata selingkuh. Nah, ternyata saudaraku akhirnya melalui berbagai upaya, istri dan anaknya kami bisa hubungi. Dan singkatnya, saudaraku, dia berkata bahwa suaminya adalah seorang pria yang cinta kepada istri dan anak. Namun suaminya kasar sekali. Ternyata suaminya suka mengekang mereka, mengekang istri dan anaknya, padahal mereka sangat dicintai suami. Nah, lalu saya merenungkan, dan apa yang terjadi, saudaraku, akhirnya kami coba mediasi untuk bisa ketemu. Dan akhirnya jelas sang suami nangis-nangis, ya kan, air mata mengalir, ingus mengalir, saudaraku, janji untuk tidak mau kasar lagi, tidak mengekang istri dan anaknya lagi. Namun akhirnya sekian lama setelah pemulihan itu, sekian saat kemudian istri dan anaknya hilang lagi. Dan rupanya, saudaraku, akhirnya kita baru tahu istri dan anaknya sudah pulang for good ke Indonesia. Dan pertanyaannya, kenapa? Bukankah sang suami ini suami yang betul-betul setia, tanggung jawab, pekerja keras? Namun istri dan anaknya tidak tahan ketika berdekatan dengan sang suami dan ayah. Karena sang suami dan ayah mengekspresikan cintanya dengan kekasaran dan mengekang kehidupan istri dan anaknya, sehingga mereka justru terkekang, sehingga mereka justru akhirnya tersiksa ketika berdekatan dengan sang ayah maupun suami itu. Nah, coba renungkan. Saudaraku, kasus yang kedua, ada seorang anak yang akhirnya merasa bahwa dia benci kepada orang tuanya. Dia nggak suka sama orang tuanya. Lalu kemudian setelah ditelusuri, ternyata dia tahu bahwa orang tuanya cinta sama dia.
tapi dia merasa kecewa. Dia merasa, saudaraku, orang tuanya tidak cinta dia. Loh, kenapa? Karena seringkali orang tuanya membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya. Coba lihat adikmu itu di sekolah pintar. Coba lihat dia berprestasi di olahraga. Kamu nggak ada prestasinya. Harusnya kamu seperti adikmu. Lihat itu adikmu. Dan kalimat itu lama-lama menghancurkan sang anak. Karena ternyata dia berpikir bahwa ayah dan ibuku akan mencintai aku kalau aku berprestasi, pandai seperti adikku. Sementara jika aku tidak seperti adikku, maka aku kurang dicintai. Nah, padahal orang tuanya sangat cinta. Ini kasus yang kedua. Sekarang kasus yang ketiga yang jadi perenungan kita. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang ternyata cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pelayanan. Tapi dalam perjalanannya dia mengikut Yesus, sudah keluar masuk gereja. Semua gereja-gereja dia sudah masuk, pelayanan, aktif, keluar lagi, pindah lagi gereja lain. Keluar lagi, pindah lagi gereja lain. Keluar lagi, masuk lagi, setia, aktif melayani, keluar lagi, pindah lagi. Dan ujung-ujungnya dia berkata, selalu kecewa, dia merasa akhirnya saudaraku gereja ini tidak cocok dan sebagainya. Padahal di awal dia betul-betul setia dan komitmen melayani. Ketika saya ngobrol, akhirnya saya coba ingin tahu apa akarnya. Orang ini cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta rumah Tuhan, tapi kok bolak-balik pindah gereja. Ya, ternyata saudaraku, dia cinta Tuhan, dia cinta rumah Tuhan, dia suka berkorban. Namun ternyata cara dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan dan sesama itu keliru, di mana dia berharap bahwa dia harus bisa mengontrol gereja seperti yang dia mau. Dia berharap bahwa gereja harus menjadi seperti yang cocok dengan apa di hati dia. Sehingga akhirnya beberapa kali dia bentrok dengan pendeta, karena ternyata dia merasa pendeta, cara khotbahnya, ngatur keuangannya, organisasinya, tidak seperti yang dia mau. Dan di sini kita merenung kembali. Akibatnya dia keluar masuk gereja, padahal dia cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, ternyata dia cinta Tuhan, dia cinta rumah Tuhan, namun cara dia mengekspresikan cintanya itu ternyata salah. Nah, kita akan belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus mengajar agar kita tidak hanya mengasihi, mencintai hanya dari hati, tapi bagaimana dengan akal budi, alias harus cinta dengan akal sehat. Banyak orang sekarang ini cintanya bukan cinta akal sehat. Menurut saya cintanya sudah tidak masuk logika lagi. Memang terkadang orang cinta, tindakannya di luar nalar, betul. Namun Yesus justru mengajar, kita harus mencintai dengan gunakan akal budi, akal sehat, di mana kita harus bisa mengekspresikan cinta kita, bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang benar. Nah, itu sebabnya, saudaraku, tema khotbah saya hari ini adalah benar dalam mencintai. Ya, benar dalam mencintai. Ayo ucapkan 2, 3. Benar dalam mencintai. Ya, benar dalam mencintai. Nah, Tuhan mau agar kita bisa mencintai dengan cara yang benar. Nah, ini baik cinta kita kepada Tuhan maupun cinta kita kepada sesama. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau tanya, siapa saudara yang siap mau belajar untuk benar dalam mencintai Tuhan dan sesama? Yang mau, ayo angkat tangan saudara. Yang mau, mari kita berdoa dulu. Ya, Tuhan, ajar kami malam hari ini untuk bisa mengerti akan cara yang benar dalam mencintai Tuhan dan sesama. Sehingga cinta, niat mencintai saja nggak cukup, tapi bagaimana kami bisa mengekspresikan, kami bisa dengan cara yang benar mencintai Tuhan dan sesama. Biar roh hikmat,
pencerahan Roh Kudus membuat kami bisa menangkap, sehingga kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kami. Urapi Tuhan, dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, amin, amin. Nah, kita akan belajar 3 rahasia benar dalam mencintai. Nah, saudaraku, rahasia yang pertama adalah buang cinta yang posesif. Throw away possessive love. Buang cinta yang posesif. Ya, apa itu cinta yang posesif? Dari gambarnya aja udah serem. Seorang wanita yang akhirnya, saudaraku, ya, merantai sang pria yang dia cintai. Nah, ini adalah bentuk cinta yang posesif. Nah, apa arti cinta posesif? Cinta dengan rasa memiliki secara berlebihan. Ya, cinta dengan rasa memiliki secara berlebihan. Lihat, ini wanita. Ya, dia cinta ya, suaminya, tapi suaminya, maaf kata, dimasukkan ke dalam keranjang anjing. Ya, diperlakukan seperti boneka, benda atau binatang yang dicintai. Nah, cinta yang posesif adalah cinta yang suka mengontrol, cinta yang suka mendominasi mereka yang dicintai secara berlebihan. Sekali lagi, saudaraku, lihat ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita punya cinta yang posesif, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, yang ternyata kita suka mengontrol dan suka mendominasi secara berlebihan kepada yang dicintainya. Nah, lihat tadi dari beberapa kasus yang saya sampaikan tadi. Sang suami mencintai istri dan anaknya, tapi possessive love. Ya, dia mendominasi, dia mengontrol, pokoknya mau diatur semuanya. Nah, saudaraku, ada loh, saudaraku, ya, di sini nggak ada ya. Maksud saya nggak ada yang ngaku, maksud saya itu. Ada suami, waduh, istri dari rambut sampai telapak kaki, semuanya dikontrol sama suami. Ya, model rambutnya, warna rambutnya, bajunya, atasannya, nanti sepatunya, sampai aksesorisnya, pokoknya begini. Saudaraku, ada kayak begitu. Nah, mungkin bagi kita ada yang tidak sadar, kita bilang, wow, asik dong, benar-benar cinta. Saudara, awalnya asik, tapi bagi yang dicintai, lama-lama dia akan menderita. Kenapa? Karena dia tidak diberi space, tapi betul-betul saudaraku dikontrol. Ada juga sebaliknya, ada suami yang stres. Kenapa? Karena istrinya ngontrol dengan kuat, secara luar biasa. Waduh, didominasi pokoknya. Semuanya diatur oleh istrinya, ya kan? Sampai begini. Saudaraku. Ada juga orang tua yang sangat mendominasi anak-anaknya. Maaf kata, anaknya pokoknya terus diperlakukan kayak anak kecil. Saudaraku, sampai makanannya cinta sih cinta, tapi over control. Ya kan, sampai nanti pokoknya diperlakukan dengan saudaraku sangat posesif sekali, ya kan, bahkan sampai nanti urusan pacar anaknya, beginilah, masalah ini, masalah itu, semuanya dikontrol. Nah, hati-hati saudaraku, karena sepertinya betul-betul cinta, tapi caranya mencintai yang tidak tepat. Ada juga gembala yang over kontrol kepada seluruh jemaat dan pengurusnya. Pokoknya semuanya dikontrol. Sampai ada gereja, saya tahu saudaraku, itu sampai urusan anak muda, nanti mau pacaran dengan siapa, itu harus datang dulu sama gembala, sama kakak pembina rohaninya. Tanya sama Tuhan, kalau ada nubuatan Tuhan, ini jodohmu, ini jodohmu. Saudaraku, akibatnya chaos sekali. Sebaliknya ada juga pengurus gereja yang suka dominan, mau mengontrol pendeta, mau mengontrol gereja seperti yang dia mau. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, bahwa ternyata possessive love ini akan merusak. Orang yang dicintai diperlakukan seperti barang. Maaf kata, seperti boneka atau binatang yang dia cintai, yang harus diatur, yang harus mau diatur seperti yang dia mau. Dimanja sih dimanja, apapun yang dia minta diberi. Tapi, saudaraku, ya kan dikontrol secara mengerikan. Nah,
Mari kita lihat, nggak usah lihat orang lain loh ya. Jangan lihat orang lain ya. Tapi lihat diri sendiri. Jangan-jangan cinta kita posesif. Apa sih ciri-ciri cinta yang posesif? Rasa ingin tahu yang berlebihan. Keponya bukan main. Ada, saudaraku. Ya kan? Itu begitu suami pulang kerja, anak baru pulang sekolah, langsung. Ayo, mana semua handphone-handphonenya? Handphonenya mana semua? Diperiksa semua. Tadi kamu telepon sama siapa aja? Kamu WhatsApp sama siapa aja? Dibaca semua. Wah, diteliti sampai, saudaraku, itu tanpa disengaja di jaket suaminya atau di bajunya ada, saudaraku, Apple Tracker. Di mobilnya ada Apple Tracker. Bahkan sampai di mana-mana ada kamera dan ada suaranya karena betul-betul ingin tahu yang berlebihan. Nah, ada nggak kayak begitu? Ya udah, nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Itu. Sebaliknya ada juga loh, suami yang sangat, saudaraku, rasa ingin tahu sama istrinya. Pokoknya kamu tadi kemana? Ya kan? Jadi nanti ditanya betul. Bahkan juga ciri-ciri cinta posesif suka mengatur secara berlebihan. Semuanya pokoknya dikontrol. Lalu juga ciri-ciri cinta posesif, rasa cemburu yang berlebihan. Ditanya sampai, kamu tadi hari ini di kerjaan, customermu laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Yang perempuan ada berapa orang? Yang wanita ada berapa orang? Yang laki berapa orang? Sampai kayak begitu. Tadi kamu sama teman yang lawan jenis, kamu tadi sempat senyum-senyuman enggak? Nah, bahkan suruh makan pun ditanya. Kamu tadi makan di mana? Di situ. Oh ya. Terus kamu makan apa? Makan ayam. Ayamnya ayam laki atau ayam betina? Nah, ini psycho, saudaraku. Nah, ada loh ya. Saudaraku, mungkin Anda berkata, masa sih Pak? Nah, siapa tahu jangan-jangan kita. Bahkan ciri-ciri cinta yang posesif berikutnya adalah, saudaraku, yaitu saudaraku suka membatasi ya ruang gerak mereka yang dicintai. Dibatasi benar-benar, di over limit sekali, saudaraku. Ya, nah, ada nggak di Alkitab contoh cinta yang posesif? Ada. Contohnya siapa? Ratu Isabel. Nah, kalau coba ucapkan bersama saya Isabel, ya kan? Namanya udah sebel, ya kan? Buat orang sebel. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, dia adalah ratu daripada Raja Ahab, Raja Israel. Tapi Ratu Isabel ini ngontrol Ahab secara mengerikan. Bahkan akhirnya yang jadi raja kan suaminya, tapi Isabel yang berkuasa atas seluruh kerajaan Israel. Sampai karena Isabel penyembah Baal, semua Israel dipengaruhi untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada dewa Baal. Dan Anda tahu, saudaraku, sangat mengontrol sekali. Ini adalah cinta yang posesif. Nah, saudaraku, diteliti, apa sih penyebab orang sampai begitu mencintai secara posesif? Ada karena faktor keturunan. Kok bisa, Pak? Iya, karena dia dibesarkan oleh keluarga yang posesif juga, ngontrolnya luar biasa. Maka dia mulai melihat, papa mamaku kalau mencinta itu ngontrol. Maka nanti begitu dia menikah, dia kontrol orang lain. Dia kendalikan semua. Wow, ini akan membahayakan. Penyebab cinta posesif juga trauma akan masa lalu. Ada loh orang-orang yang karena trauma mungkin pernah dikhianati, mungkin pernah dikecewakan, ya kan? Jadi saudaraku, supaya tidak terulang kembali, dia pernah ditinggalkan, maka dia super kontrol sekali, ya kan? Bahkan karena kurang percaya diri, sebetulnya karena enggak percaya diri, merasa minder, makanya dia mau tunjukkan dia hebat dengan cara bisa mengontrol. Ada orang-orang di gereja, ya, saya percaya nggak ada di BMC, saudara ya. Ada orang-orang di gereja juga gitu. Pokoknya dia mau kontrol gereja, dia mau kendalikan gereja. Nah, hati-hati, saudaraku. Ini cinta sih cinta, tapi salah dalam mencintai, mengekspresikannya. Ada juga penyebab cinta posesif karena kurangnya rasa aman. Nggak ada secure, nggak ada rasa security, nggak ada rasa aman. Yang adalah insecurity. Nggak rasa aman. Dia merasa gelisah nanti. Jadi dia mau tunjukkan dia hebat, supaya dia aman, dia bisa kendalikan semua. Bahkan ada penyebab cinta posesif karena takut kehilangan. Saudara, memang cinta, tapi over control. Nah, sekarang
Nggak usah lihat yang lain, lihat diri kita sendiri. Apakah saya dengan Tuhan dan sesama termasuk cinta yang posesif? Nah, siapa yang mau benar-benar keluar dari cinta posesif? Yang mau angkat tangan saudara? Haleluya. Kita belajar yuk bagaimana jalan keluar dari cinta yang posesif. Saya memberi beberapa solusi. Solusinya adalah, saudaraku, sadari bahwa semua hanyalah titipan Tuhan. Sadari bahwa semua hanyalah titipan Tuhan. Sudah lihat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, oleh Tuhan, dan kepada Dia, bukan kepada kita loh, tapi kepada Yesus. Bagi Dialah, bukan bagi kita, bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Everything comes from Him. Semua segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Everything happens through Him. Apapun bisa terjadi karena Tuhan. Lihat, everything ends up in Him. Segala sesuatu harus berakhir kembalinya kepada Tuhan. Always glory, always praise. Yes, yes, yes. Itu dari The Message Bible. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita, termasuk hidup kita, waktu kita, termasuk anak kita, suami kita, istri kita, uang kita, harta kita, kerjaan kita, pelayanan kita, semua yang kita cintai, mobil kita, ingat, semua cuman titipan Tuhan. Ingat baik-baik, jangan engkau genggam terlalu erat-erat apa yang kau cintai. Kenapa? Karena satu saat ketika sang pemiliknya, yaitu Tuhan, kalau dia minta kembali, maka engkau akan merasa sakit waktu engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai. Makanya kita belajar, karena Tuhan itu seringkali mau menguji hati kita. Tuhan lihat Abraham sudah makin cinta Ishak lebih daripada Tuhan. Makanya Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Dan percayalah, Tuhan itu spesialisasinya tahu, ya, suka menguji apakah saudara cinta Dia lebih daripada yang lain. Saudara, ketika engkau lebih cinta sesuatu harta benda, maka biasanya Tuhan minta yang kau cintai. Nah, hari ini saudaraku, belajar sadari semua hanya titipan Tuhan. Ayo katakan bersama saya, semua hanyalah titipan Tuhan. 2, 3, semua hanyalah titipan Tuhan. Jadi suatu saat, kalau sampai pasangan kita yang kita cintai dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, kayak memang kita sedih, namun kita tidak sampai kemudian terus larut dalam kesedihan. Memang kita cinta orang tua, tapi kalau sampai orang tua kita dipanggil Tuhan, kita akan sadar bahwa memang kita bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Ketika anak-anak kita kelak, mereka akhirnya harus berumah tangga. Mereka meninggalkan kita dan membentuk keluarga yang baru. Atau bahkan pindah ke kota lain, state lain. Apakah kita rela? Karena kita tidak boleh memiliki cinta yang posesif. Mungkin waktu anak kita masih kecil, kita bisa perlakuan seperti anak kecil. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, mari kita belajar untuk tidak lagi mencintai secara posesif. Ya. Lalu kemudian, saudaraku, apalagi solusi jalan keluar dari cinta yang posesif? Berikutnya adalah, saudaraku, miliki rasa aman di dalam Yesus. Sudahlah, saudaraku, paling enak itu ya, punya rasa aman dalam Tuhan. Hidup itu nggak stres, hidup nggak takut kehilangan, ya kan? Hidup pokoknya bisa tidur. Kenapa? Rasa aman dalam Tuhan. Apalagi jangan ingin memiliki secara berlebihan. Saudara boleh ingin punya sesuatu, namun kau sadar, ya ini nggak boleh sampai over, ya kontrol. Lalu kemudian serahkan kepada kendali Tuhan. Do your best, and the rest surrender to Him. Lakukan yang terbaik dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua, memang kita harus lakukan yang terbaik buat anak-anak kita.
Tapi jangan kemudian kita yang jadi Tuhan dalam hidup mereka. Izinkan mereka dalam kendali Tuhan. Saudara, hari-hari ini generasi muda disebut sebagai strawberry generation. Wah, kenapa disebut sebagai generasi strawberry? Anda tahu buah strawberry menarik, manis, apa kelihatan merah, waduh menarik. Tapi begitu kena benturan dikit, langsung bonyok. Nah, generasi muda sekarang disebut sebagai strawberry generation. Kenapa? Karena mereka nggak tough. Mereka begitu muda, putus asa. Dikit-dikit kemudian bahkan cuma hanya karena jerawat aja, ya kan, sudah mau bunuh diri, saudaraku. Hanya karena putus pacar aja, ya kan, itu siapa Fajar ya. Ya, nah sudah mau bunuh diri, saudaraku. Nah, Anda tahu, saudaraku, lebay banget. Kenapa? Karena seringkali tanpa sadar ada strawberry parenting. Ada orang tua yang menjadikan anaknya strawberry. Anak yang super dikontrol, sangat dilindungi. Begitu anak mengalami kesulitan, wah langsung orang tuanya jadi superhero yang akan membereskan semua. Akhirnya lama-lama anak itu, saudaraku, jadi anak yang manja dan anak yang tidak bisa tough. Mari kita belajar ketika anak kita yang kita cintai lewati masa sulit pun, ada kalanya biar dia bergulat sendiri bersama Tuhan. Ada kalanya izinkan dia mengalami struggle itu bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya dia betul-betul bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, mari kita belajar. Kita harus menjadi orang yang tidak lagi cinta secara posesif. Katakan amin. Ya, katakan haleluya. Yang kedua, cara benar dalam mencintai, yang kedua, saudaraku, adalah tinggalkan cinta yang impulsif. Live impulsive love. Tinggalkan cinta yang impulsif. Nah, apa cinta impulsif? Cinta yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan spontan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Wow. Saudaraku, ini adalah tindakan yang dipenuhi dengan emosional, meledak-ledak, euforia, ya kan? Sesuatu yang pokoknya wow, saudaraku, perasaan, ya kan? Nah, apa ciri-ciri cinta impulsif? Ciri-ciri cinta impulsif adalah mudah jatuh cinta berdasarkan perasaan. Wah, ini cinlok, cinta lokasi. Wah, ini bahaya, saudaraku. Kalau dia kerja di restoran A, ya kan, nanti ketemu sama Acen. Acen senyumnya sangat menawan. Langsung dia kelepek-kelepek. Padahal di rumah ada Mecen. Nah, lalu kemudian nanti akhirnya karena dia pindah kerja ke restoran B, di restoran B ketemu sama Susi. Susi senyumnya lebih menawan daripada Mecen yang di rumah. Wah, kelepek-kelepek lagi, saudaraku. Ya kan? Nanti dia pindah lagi, saudaraku. Pindah ke kerjaan lagi. Di kerjaan yang berikutnya dia ketemu sama Susan. Dan ternyata, saudaraku, Susan ketawanya, senyumnya, wow, memukau dibanding Mecen yang ada di rumah. Wah, saudaraku, orang demikian itu cintanya impulsif. Lalu ciri-ciri cinta impulsif juga sering melakukan tindakan heboh tanpa memikirkan akibatnya. Wah, kayaknya benar-benar mengekspresikan cinta. Wah, ya Valentine-nya keren banget ya toh. Wih, tapi ternyata, saudaraku, tidak ada sebuah pemikiran yang jauh. Nah, akibatnya kadang-kadang orang demikian ini, saudaraku, ciri-ciri cinta impulsif mudah meledak-ledak, euforia, ya kan? Suka emosi, kadang-kadang marah, kadang-kadang bisa sukacita, ya kan? Lalu kemudian juga bisa mudah minta putus hanya karena masalah sepele. Nah, hanya masalah sepele, udah putus, kita udah putus. Kalau masih pacaran, mintanya putus pacar. Kalau sudah nikah, dikit-dikit, udah cerai. Kalau pelayanan, dikit-dikit apa? Udah, pokoknya aku mau berhenti pelayanan, aku nggak mau lagi ke gereja. Nah, kalau kerja apa? Dikit-dikit apa? Sudah, pindah kerja. Nah, di survei, saudaraku, bahwa di awal pandemi banyak orang yang quit job, ya, keluar dari kerjaan, sehingga mereka disebut sebagai
quit job, ya, keluar dari kerjaan. Tapi ternyata orang-orang yang sama, begitu selesai pandemi, mereka menjadi regret generation. Mereka menjadi orang yang menyesal, kenapa aku keluar dari kerjaan, yang harusnya aku tetap setia dan tekun. Saudaraku, nah kita belajar ada ciri-ciri cinta yang impulsif, dan jangan-jangan apakah ada dalam hidup kita, ya. Dan Anda tahu bahwa ini adalah cinta impulsif yang sangat berbahaya sekali. Nah, di Alkitab kira-kira ada nggak orang yang cinta impulsif? Oh, ada. Contohnya, Simson. Simson seorang nabi Tuhan, hakim-hakim yang ada di Israel dalam kitab Hakim-hakim. Diurapi Tuhan, keren, kekar, dia bisa kuat kayak Rimbo, ya kan? Dia bisa kuat kayak Arnold Suasana Segar. Namun Simson itu impulsif sekali. Setiap kali dia lihat wanita, langsung jatuh cinta. Lalu juga contoh cinta impulsif di Alkitab, salah seorang anak Daud bernama Amnon. Anak Daud laki-laki bernama Amnon ini, lihat saudari tirinya, anak Daud dari istri yang lain, Tamar, begitu cantik. Maka Amnon jatuh cinta sama Tamar. Sampai dia betul-betul ingin meniduri Tamar, diperkosa. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, setelah ditiduri, bukannya malah dia makin cinta, makin benci. Nah, ini adalah cinta yang impulsif. Bergantung mood, ya. Sebentar berubah-berubah. Sebentar cinta, sebentar bosen. Sebentar cinta, sebentar benci, ya kan? Sebentar setia, sebentar kemudian bosen. Nah, ini adalah impulsive love. Ini hati-hati, saudaraku, ya kan? Apalagi generasi yang saat-saat ini begitu gampang bosen. Waduh, ini impulsif sekali. Nah, akibat cinta impulsif seringkali melukai mereka yang dicintai. Baik melukai hati Tuhan, melukai hati gembala, melukai hati saudaraku, orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya. Lalu juga menghilangkan rasa aman bagi mereka yang dicintai. Nggak ada lagi rasa aman. Dan mengakibatkan stres, ya frustrasi bagi mereka yang dicintai. Saudara jangan pikir bahwa kalau orang punya orang yang cinta impulsif ini, akan bahagia. Frustrasi, saudaraku, ya kan? Sebentar-sebentar keliru, ya toh. Nah, kita akan belajar apa jalan keluarnya. Ya, tips untuk kita bisa meninggalkan cinta impulsif. Yang pertama, mintalah Tuhan karakter penguasaan diri. Minta Tuhan karakter penguasaan diri. Lihat Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Patience is better than strength. Controlling your temper is better than capturing a city. Saudara, ayo kita baca sama-sama, yuk bahasa Indonesianya. Semua baca ya, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang apa? Merebut kota. Lihat, ayat ini ada 2 kata yang diulang. Melebihi, melebihi. Lihat, ya dikatakan better, better, melebihi. Artinya gini, orang yang punya self-control, penguasaan diri, dia akan mempunyai nilai lebih. Dia akan mempunyai nilai tambah dibanding orang yang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, nggak bisa mengendalikan emosinya, nggak bisa mengendalikan mood-nya, perasaannya, maka dia punya nilai kurang. Ya kan? Karena kalau punya pengendalian diri kan ada nilai lebih, nilai tambah. Jadi kalau nggak punya, nilai kurang. Jadi saudaraku, bagi Anda adik-adik yang belum menikah, ya kan, jangan cuma mikir yang penting ganteng, cantik, ya kan. Wow, kaya, cinta Tuhan, memang. Tapi kalau ternyata, saudaraku, ya kan, orangnya nggak bisa punya pengendalian diri, ya kan. Wah, saudaraku, itu mengerikan sekali, ya kan. Saudaraku, ganteng saya ganteng, tapi playboy cap kucing. Wah, rusak itu, saudara. Ya kan, cantik saya cantik ya toh, tapi benar-benar saudaraku ya, ratu selingkuh. Waduh, ngeri sekali saudaraku. Bahkan saudaraku, jadi kita minta Tuhan karakter penguasaan diri. Ya, nah Pastor Lukas lah yang sudah menikah bagaimana Pak?
Kalau sudah punya begitu, ya sudah telan ludah, ya kan, doa puasa, ya kan, sambil linangan air mata supaya betul-betul terjadi pemulihan. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, dan sudah kulihat solusi berikutnya adalah disiplin mengendalikan perasaan dan emosi. Saudara harus keras sama perasaan kita, keras sama diri sendiri, ya kan? Saudaraku, enggak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Enggak semua perasaan suka cinta harus kita ikuti, ya kan? Kita harus disiplin, lalu juga belajar berpikir panjang. Bro, sis, ya kan? Coba mikir panjang dulu. Kalau sampai jatuh dalam perselingkuhan, nikmatnya berapa lama? Tapi akibatnya itu, ya kan, Saudaraku? Apa ada anak yang bangga? Wih, papa saya, mama saya selingkuh. Iya, anak saya adalah anak orang selingkuh. Aduh, malu mereka, ya kan, Saudaraku? Jadi makanya berpikir panjang dulu, ya kan? Kalau sampai kita ya selingkuh meninggalkan Yesus, ya kan, Saudaraku, pikir panjang dulu. Akibatnya neraka gang buntu, Saudaraku, ya toh. Nah, coba sebelum Anda pindah gereja, pindah sana, pindah sini, mikir dulu, berpikir panjang, ya kan? Dan Saudaraku, mari kita belajar untuk juga solusi yang terakhir adalah belajar buat perencanaan. Mari kita belajar well prepare, ya, buat perencanaan apa yang akan aku lakukan supaya akhirnya kita tidak jadi orang yang cinta dengan impulsif. Oke? Semua diberkati sampai sini? Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Minggu besok ya di ibadah onsite New York saya akan sampaikan lanjutannya yang jauh lebih dalam lagi. Ini penting sekali, ya. Yang ketiga sekarang, benar dalam mencintai yang ketiga adalah, Saudaraku, yang ketiga, hindari cinta yang komersil. Nah, avoid commercial love. Dari gambarnya aja Anda sudah lihat bagaimana orang seringkali mencintai dengan cinta komersial. Apa itu cinta komersil? Cinta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan bukan cuma hanya uang loh, tapi ada banyak hal. Cinta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, inilah cinta yang tidak tulus. Karena didasari hanya mau untung, tidak mau rugi. Baik cinta kita sama Tuhan maupun pada sesama. Hati-hati loh. Ada orang tuh pokoknya, oke, saya mau cinta Tuhan, saya mau cinta gereja, saya mau cinta pelayanan. Tapi untungnya apa? Begitu dia merasa untung, dia merasa dapat apa yang dia mau, oke. Tapi lihat, begitu tidak mendapat apa yang dia mau, atau dia sudah dapat semua yang dia mau, goodbye Tuhan. Ya, ada nggak orang kayak begitu? Weh, kalau lagi masalah berat, cari Tuhan. Kebaktian jam 6 sore baru dimulai, jam 4 sudah datang, nangis-nangis di gereja, nyembah Tuhan. Pendeta aja kaget. Saya belum datang, kamu udah datang. Iya, sampai pendeta sampai minder. Tapi Anda tahu, begitu sudah dijawab doanya, atau dia tidak mendapat apa yang dia mau, goodbye. Nah, orang demikian adalah Kristen komersial. Ada hamba Tuhan melayani, yang penting adalah, yang penting saya dapat PK yang besar. Yang penting saya dapat fasilitas. Ada orang menikah, yang penting saya dicukupi. Saya mau cari ya bukan pria kaya sih katanya, tapi pria mapan, ya kan? Ya, maksudnya punya tempat mapan. Cukup ya, cukup mau beli apa-apa cukup, ya kan? Nah, Saudaraku, ada juga orang yang pokoknya saya mau menikah dengan istri saya supaya saya diuntungkan. Saya mau dibahagiakan, saya mau dilayani, saya mau diperhatikan, saya mau dicintai. Nah, saudara sekalian, ini hati-hati loh. Karena tanpa sadar, kalau kita terjebak dalam cinta komersil, ujung-ujungnya kita akan bertindak salah. Mari kita lihat, apa sih ciri-ciri cinta komersil? Bersikap baik jika ada maunya. Ada orang tuh begitu ya kan, sudah ada maunya, baik. Begitu nggak ada maunya, sudah dia akan tinggal. Ada lagi yang melakukan segala sesuatu dengan pamrih, apa-apa mesti ada tujuannya, mesti ada imbalan yang dia dapat. Lalu juga suka menuntut.
tuntutannya tinggi. Aduh, saudaraku, kalau orang ya dengan orang yang cinta komersil ini repot, ya kan? Tuntutannya tinggi. Pokoknya nuntut terus, nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih, nuntut terus, merasa kurang. Nah, ini istri-istri hati-hati ya. Jangan sampai kemudian suami sudah kerja susah payah sebulan atau seminggu dapat gaji pulang, lalu kemudian ngasih gajinya ke istrinya nggak ngucap syukur. Cuman segini, Pak, segini, nggak cukup tahu. Lalu duitnya dibanting. Wah, suami kayak begitu, percayalah cepat stroke, saudaraku ya. Cepat stroke ya. Saya doakan cepat stroke kayak begitu. No, dalam nama Yesus ya. Nah, juga saudaraku, tidak suka berkorban. Itu ciri-ciri orang cinta komersil. Nggak suka berkorban. Sukanya pokoknya mendapatkan sesuatu, ya kan? Lalu juga saudaraku bersikap egois. Egoisnya bukan main. Pokoknya saudaraku dia maunya diikuti. Nah, ini adalah cinta yang komersil. Nah, di Alkitab ada nggak contoh orang cinta komersil? Oh, banyak. Tapi lihat salah satu contohnya adalah, 2 contoh aja saya kasih. Delilah. Nah, Delilah ini rela menjual Simson. Begitu dia mendapatkan tawaran dari raja-raja Filistin. Ini loh hadiah banyak. Kalau kamu memberitahukan bocoran apa rahasia kekuatan Simson, maka hadiah ini langsung Delilah menjual Simson. Yudas Iskariot juga rela menjual Yesus hanya karena 30 keping perak yang ditawari oleh ahli-ahli Taurat. Lihat, ada banyak Kristen-Kristen Yudas Iskariot hari-hari ini. Hanya masalah-masalah sepele, dia rela jual Yesus. Hanya masalah-masalah sepele, dia khianati gereja. Dia tikam, saudaraku, orang-orang yang dia cintai. Dan Anda tahu, saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita tidak lagi punya cinta yang komersil. Dan jalan keluarnya apa? Saya beri beberapa tips untuk kita bisa lepas keluar daripada cinta yang komersil. Buang sifat egois. Semua orang pada dasarnya egoisnya bukan main. Memikirkan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Tapi mari kalau kita mau benar-benar tidak, saudaraku, terjebak dalam cinta komersil, buang sifat egois kita. Temukan kebahagiaan saat berkorban. Lihat, Yesus berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, dalam segala sesuatu, ya Paulus menuliskannya, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa itu? Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, ayo baca sama-sama, 2, 3, adalah lebih berbahagia, apa? Memberi daripada menerima. Ulangi lagi 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. You are far happier giving than getting. Kamu akan jauh lebih bahagia saat kamu memberi daripada kamu menerima. Tentunya bagi orang yang egois, cinta komersil, tidak setuju dengan ayat ini. Enak aja memberi, bahagia. Apanya? Menerima lebih bahagia dong. Tapi mari kita belajar untuk kita akhirnya temukan kebahagiaan saat berkorban. Berikutnya, belajar mencintai dengan tulus. Saudara, di saat sekarang semua serba komersil, mari kita belajar mencintai Tuhan, mencintai sesama dengan tulus. Lihat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Tuhan menolong melepaskan kami dari dapur api, kami akan setia. Namun jika Tuhan tidak melepaskan kami tidak akan menyembah kepada patung Tuanku, Raja. Lihat, inilah cinta yang tulus. Ditolong Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik. Saat tidak ditolong Tuhan pun, Tuhan, aku tidak kecewa. Engkau sangat baik. Saat doa kita dikabulkan Tuhan, God is good. Tapi saat doa kita tidak dikabulkan Tuhan, bahkan berbeda dengan yang kita minta, Tuhan terima kasih. Saat di kandang kita ada banyak kambing domba, kita bersyukur. Namun saat di kandang kosong, tetap bersyukur seperti Habakuk. Saat kita menikmati masa blooming, masa berbuah lebat, kita
bersyukur. Namun saat kita lewati masa kekeringan, kita juga tetap bersyukur. Itu tanda cinta dengan cinta yang tulus. Saya berharap setiap pasangan suami istri, saat kita lewati sebuah proses hidup ini, jangan cuma hanya mau di saat semua bahagia, namun saat semua dalam keadaan kering pun, krisis, tetap kita harus mencintai dengan cinta yang tulus. Dan yang berikutnya, saudaraku, adalah disiplin diri untuk membahagiakan orang lain. Disiplin diri untuk membahagiakan orang lain. Sebelum kita mau bahagia, bahagiakan orang lain lebih dulu. Kesimpulannya, belajarlah mencintai dengan cara yang benar. Ingat tadi, nggak cuma cukup cinta di hati, tapi bagaimana sampai ke akal budi, sampai kekuatan kita, sampai ke tindakan kita. Benar dalam mencintai ada 3 hal. Yang pertama, buang cinta yang posesif. Throw away possessive love. Kita cinta, tapi kalau sampai over, ingin mengontrol, ingin memiliki terlalu berlebihan, itu termasuk cinta yang salah. Yang kedua, tinggalkan cinta yang impulsif. Cinta yang akhirnya, saudaraku, hanya euforia, hanya berdasarkan mood saja, tapi belajar setia, belajar untuk kita punya pengendalian diri. Dan yang ketiga, hindari cinta yang komersil. Belajar untuk tulus, belajar temukan kebahagiaan saat kita memberi. Dan ingat, menikah bukan untuk dibahagiakan, tapi untuk membahagiakan. Menikah bukan untuk diperhatikan, tapi untuk memperhatikan. Menikah bukan untuk, saudaraku, mendapatkan, tapi untuk memberi. Dan ketika kita melakukan cinta yang benar, percayalah, hidup kita akan alami kebahagiaan luar biasa. Yang percaya, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.